Halo teman-teman. Korea Utara adalah salah satu negara paling pro-Rusia di dunia. Pada tanggal 15 Juli, Korea Utara secara resmi mengakui kemerdekaan dua Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di Ukraina Timur. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa keputusan ini benar, meskipun ada keberatan keras dari Ukraina dan pemutusan hubungan diplomatik. Karena bagi Korea Utara, Ukraina adalah boneka AS dan Ukraina tidak memiliki hak, dan tidak memenuhi syarat untuk mengangkat masalah kedaulatannya atas Korea Utara. Setelah terlibat dalam tindakan tidak adil dan bermusuhan AS terhadap Pyongyang. Pada saat yang sama, Korea Utara juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki dasar hukum penuh untuk mendukung dua republik yang baru diakui itu. Ini adalah langkah yang sangat menonjol. Pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk oleh Korea Utara bisa jadi merupakan langkah pertama menuju kehadiran Korea Utara di titik nyala Ukraina. Di bidang ekonomi, tak lama setelah pengumuman Korea Utara, Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegona mengatakan, ada banyak peluang kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan wilayah Donbas. Matsegona juga menyebutkan informasi tentang Rusia mengundang pekerja konstruksi Korea Utara untuk membantu memperbaiki dan memulihkan wilayah Donbas yang dilanda perang. Pekerja konstruksi Korea Utara, yang sangat terspesialisasi, pekerja keras dan bersedia bekerja dalam kondisi yang paling sulit, akan menjadi bagian yang sangat penting, kata Duta Besar Rusia untuk Korea Utara. Faktanya, Korea Utara adalah salah satu kontraktor konstruksi paling terkenal di dunia. Apalagi dengan pembangunan monumen, patung dipesan oleh banyak negara. Membantu mendatangkan jutaan dolar dalam pendapatan. Unit Korea Utara yang paling terkenal di area ini adalah Studio Seni Mansudai. Karya Mansudai yang paling terkenal di luar negeri meliputi Monumen Renaissance Afrika, yang terletak di Senegal, setinggi 49 m, melebihi patung Liberty di AS, Museum Panorama Angkor di Kamboja, dengan lukisan dinding yang menggambarkan peristiwa kerajaan Khmer, restorasi air mancur peri di Frankfurt di Jerman, yang dilebur untuk perunggu selama Perang Dunia Kedua. Poin umum dari proyek konstruksi Korea Utara adalah besar, sederhana dan harga rendah. Selain itu, ekspor tenaga kerja juga merupakan industri yang berkembang di Korea Utara, terutama terkonsentrasi di dua pasar Cina dan Rusia. Pada 2019, diperkirakan 10.000 pekerja Korea Utara bekerja di Rusia, di sektor tekstil dan konstruksi. Oleh karena itu, tidak perlu banyak kesulitan bagi Korea Utara untuk mengirim pekerja ke Donbas. Selain ekonomi, di bidang militer, baru-baru ini banyak informasi tentang tentara Korea Utara siap memberikan bantuan kepada Donbas dan Rusia. Igor Korotchenko, seorang jurnalis, pakar militer dan juga seorang kolonel cadangan, mengatakan di saluran televisi Rusia bahwa ada sumber yang mengatakan, 100.000 sukarelawan Korea Utara siap datang dan bergabung dalam konflik. Rusia harus menerima tawaran bantuan Korea Utara, tegas Korotchenko. Kita seharusnya tidak segan-segan menerima kemurahan hati Kim Jong-un terhadap kita. Jika Korea Utara ingin berpartisipasi, beri mereka lampu hijau. Menurut Korotchenko, militer Korea Utara memiliki pengalaman yang kaya dan sistem artileri, dengan sistem rudal terkemuka. Oleh karena itu, kemungkinan kehadiran militer Korea Utara di Ukraina dimungkinkan. Faktanya, Rusia tidak dapat menghadapi AS dan Barat sendirian. Dan pasti membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua sumber. Kunjungan berulang Menteri Luar Negeri Rusia ke berbagai negara Asia dan Afrika memperjelas hal ini. Dan dengan Korea Utara, sebuah negara telah mengakui kemerdekaan dua wilayah timur yang memisahkan diri, Donetsk dan Luhansk. Dukungan itu bahkan lebih diperlukan dan masuk akal. Karena Korea Utara kemungkinan besar hanya mengklaim dukungan untuk Donetsk dan Luhansk, dan tidak akan mengatakan bantuan untuk Rusia. Hal ini sesuai dengan deklarasi pengakuan Korea Utara atas Donetsk dan Luhansk. Tidak hanya itu, situasi perang di Ukraina saat ini telah memasuki babak baru. Karena gerakan partai-partai terfokus pada front Ukraina Selatan, di mana Presiden Zelensky telah bersumpah untuk melakukan serangan balik, dan merebut kembali semua wilayah yang dikuasai Rusia. Sementara militer Rusia juga dilaporkan, sedang memindahkan serangkaian sanksi dan pasukan, yang terkonsentrasi di daerah ini, untuk memperkuat garis. Pada saat yang sama, Presiden Putin juga telah mengumumkan, akan memperluas operasi ke seluruh wilayah Ukraina Timur dan Selatan. Oleh karena itu, wilayah Donbas, Donetsk, dan Luhansk juga akan berkurang perhatiannya. Namun, pertempuran di sini masih sangat sengit. Dengan pertahanan kokoh tentara Ukraina yang dibangun di sini, dari tahun 2014 hingga sekarang, kurang lebih tentara Rusia dan pasukan pro-Rusia tidak dapat maju dengan cepat. Ditambah dengan risiko bahwa wilayah yang dikendalikan Rusia dan pasukan pro-Rusia dapat direbut kembali hadir, ketika Rusia harus mendorong pasukannya ke selatan. Saat itu, pasukan sukarelawan pro-Rusia, kemungkinan tentara Korea Utara. Jika dikerahkan, tentara Korea Utara bisa bertugas untuk memastikan keamanan di sini.
pergi ke arah pembangunan dan rekonstruksi militer dan tenaga kerja Korea Utara. Ini hampir merupakan skenario yang paling logis. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.